Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Senang sekali kita bisa berjumpa lagi dalam video simulasi praktikum komunikasi dalam keperawatan. Pada kesempatan ini kita akan mempelajari atau kita akan mensimulasikan terkait dengan komunikasi terapeutik pada keluarga. Saya telah membaca rekam medis pasien bernama Nisa, 18 tahun, mengalami fraktur tibia pasca kecelakaan dan memerlukan operasi dengan biaya yang cukup tinggi. Kemudian saya akan berbicara dengan keluarga terkait dengan kondisi Nona Nisa. Kemudian saya sudah berencana untuk bertemu dengan keluarga di Bangsal. Kemudian saya telah mengeksplorasi ketakutan dan fantasi diri saya. Saya telah membaca basmalah, Bismillahirrahmanirrahim. Saya telah mencuci tangan dan saya siap. Assalamualaikum Ibu. Waalaikumsalam. Iya, perkenalkan saya perawat Gani. Saya perawat yang hari ini bertugas. Nah, hari ini saya kan perawat yang bertanggung jawab atas putra Ibu, gitu ya. Nah, kemarin kan kondisinya putranya setelah fraktur Ibu ya, dan itu perlu operasi gitu. Nah, mungkin sebelumnya nanti saya mau minta waktunya Ibu tuh untuk berdiskusi, untuk kita mendiskusikan terkait dengan masalah dari putra Ibu. Kemudian nanti mungkin saya perlu waktunya sekitar 20 menit ke depan. Bagaimana Ibu? Bersedia? Baik, nanti kita berbincang dulu. Mungkin nanti kalau Ibu ada permasalahan apa, nanti bisa dibicarakan dengan saya. Kemudian Ibu tidak perlu takut ya, karena ini insya Allah privasinya akan kami jaga, kerahasiaan dari informasi Ibu maupun keluarga, kecuali nanti ketika ada kepentingan medis dan hukum. Bagaimana Ibu bersedia? Bersedia. Baik Ibu. Ibu mungkin sebelumnya kita juga perlu mendoakan putra Ibu ya, semoga nanti putra Ibu segera mendapatkan tindakan yang terbaik dan juga kondisinya segera kembali. Begitu. Ibu terkait dengan kondisi putra Ibu ini, menurut Ibu apakah ada suatu hal yang menjadi permasalahan? Karena kan ini tadi sempat agak ditunda ya Bu ya operasinya. Kalau boleh saya tahu mungkin ada permasalahan dari keluarga atau bagaimana? Tapi ya Mbak ya, kan saya tuh anak-anak yang lain kan juga masih kecil, masih banyak perlu keuangan, terus ini juga malah dapat musibah seperti ini. Ya jujur dari keuangan seperti itu Mbak. Jadi operasi itu kan biayanya kata orang-orang tuh kan banyak kok Mbak. Nah, saya tuh nggak punya tabungan sama sekali. Saya juga nggak mau kalau anak saya kenapa-kenapa, tapi saya juga nggak punya uangnya itu loh Mbak. Saya masih berbicara dengan keluarga itu seperti apa itu. Ya sampai hari ini ya saya juga tuh pusing gitu dari tadi kayak gimana, harus mikir cari uangnya itu di mana gitu kan, untuk uang segitu tuh nggak sedikit gitu Mbak. Jadi Ibu nganu ya, Ibu dan keluarga masih berdiskusi mempertimbangkan bagaimana terkait dengan biayanya gitu ya Bu ya. Kemudian Bu, kalau untuk kondisinya sendiri apakah Ibu sudah mengetahui mungkin dari sebelumnya, hari sebelumnya atau tadi, apakah sudah mengetahui kondisi terbarunya putra Ibu? Iya, tadi dibilang sama susternya itu katanya tuh kritis ya, udah pendarahan atau gimana, tadi saya juga kurang tahu ya, masalah seperti itu. Ya gimana ya, ya sedih ya Mbak, sedih banget, tapi ya mau gimana ya, saya udah pasrah gitu Mbak. Iya, baik Ibu. Kalau misalkan Ibu sudah paham terkait dengan kondisinya ya, bahwasanya putra Ibu ini kan setelah kecelakaan dan ternyata patah tulang ya Bu ya. Nah, patah tulangnya itu di bagian yang kemungkinan bisa menyebabkan pendarahan yang lebih banyak. Nah, oleh karena itu Bu, mungkin ada beberapa hal yang perlu saya tanyakan. Yang pertama Bu, apakah keluarga atau mungkin adiknya itu sudah punya BPJS belum ya Bu ya? BPJS itu dulu pernah buat, tapi tidak pernah saya tindak lanjuti dulu karena pemerintah nyuruh barengan itu saya buat. Tapi sampai sekarang yang kayak pembayaran mahal ya Mbak ya, saya stop iurannya ya, iurannya itu ya. Jadi pernah punya BPJS tapi masih belum terlalu aktif ya untuk urunannya. Oke. BPJS berarti nanti
kemungkinan masih bisa dilacak gitu ya. Kemudian yang kedua Ibu, kalau boleh saya tahu mungkin terkait dengan pembiayaannya saat ini itu menggunakan umum atau bagaimana sih Bu? Kemarin itu masih umum ya Mbak. Kemarin masih umum ya. Oke. Baik Ibu. Jadi karena ini pembiayaannya masih umum gitu ya, dan kondisi adik itu, kondisi putra Ibu harus segera mungkin begitu. Saya sebagai perawat yang juga bertanggung jawab di dalam perawatannya putra Ibu menghimbau kalau misalkan kalau bisa segera mungkin dengan pihak keluarga. Kemudian terkait dengan pembiayaannya mungkin nanti bisa Bu ditelusuri lagi terkait dengan BPJS-nya, karena memang masuknya itu kan tadi di gawat darurat ya Bu ya. Di gawat darurat kami bisa membantu sejauh yang kami bisa, seperti itu kami sudah memaksimalkan usahanya, dan kemudian ternyata adik memang memerlukan operasi, sehingga kami menghimbau bahwa yang pertama mungkin bisa dicek dulu BPJS-nya. Nah nanti terkait dengan pembiayaannya atau bagaimana kepengurusan BPJS nanti bisa ditanyakan di bagian depan, di bagian kasir dan juga administratif. Nanti ketika Ibu perlu surat-surat yang memang diperlukan untuk pengurusan, nanti bisa dikomunikasikan kepada kami perawat di IGD, atau nanti kalau sudah ditransfer ke Bangsal nanti bisa ditanyakan. Begitu ya Ibu. Bagaimana Ibu? Sudah jelas mungkin? Ini saya mau ngurus BPJS-nya itu dari sini tuh ada tenggang waktunya nggak Mbak? Saya harus bayar. Oh iya. Jadi kalau memang BPJS itu 3 kali 24 jam ya Bu ya, dan ini adik itu kan urgent. Nah, jadi nanti kita juga bantu pikirkan Bu bagaimana sebaiknya, karena kan ini juga melibatkan nyawa ya Bu ya, seperti itu. Kemudian mungkin ada lagi Bu yang ingin ditanyakan. Berarti ini masih bisa segera ditangani dulu? Iya, iya. Ini memang harus segera ditangani Bu, tapi sementara itu Ibu juga kami beri waktu untuk mendiskusikan dengan pihak keluarga, seperti itu. Baik Ibu, mungkin itu saja terkait dengan apa yang perlu kami sampaikan sebagai tenaga medis kepada pihak keluarga. Untuk surat-suratnya mungkin di sini arsip-arsip yang bisa sementara dipersiapkan oleh keluarga nanti saya catat. Kemudian ini catatan ini nanti akan saya berikan kepada Ibu untuk mempermudah kepengurusannya. Gitu ya Bu ya. Baik Ibu, itu saja dari saya. Sama-sama Ibu. Jangan putus doanya Ibu ya. Nanti semoga putranya mendapatkan ya hasil yang terbaik seperti itu dengan kondisi yang ada pada saat ini. Kalau tidak ada yang ditanyakan, nanti mungkin saya akan bertemu lagi dengan keluarga, mungkin bisa Ibu atau suaminya gitu ya, untuk menanyakan kembali bagaimana progresnya. Itu dulu Bu dari saya.